Halo guys, selamat datang di Raden Crypto. Bagaimana tahun baru kalian? Tidur doang, jalan-jalan, atau libur bersama keluarga? Asik. Sesuai judul video di video channel ini, Dogesila dipakai untuk membayar utang Indonesia. Oke, kalau dilihat untuk utang Indonesia saat ini sekitar 6 kuadrat triliun kalau tidak salah. Benar kan? Oke. Sekarang kita akan masuk saja di Trust Wallet. Oke, sekarang saya sudah masuk di Trust Wallet saya ya. Di sini saya akan coba mengecek token Doge Sila saya. Kita aktifkan. Oke, sekarang sudah muncul token Doge Sila saya. Di sini saya membeli bukan dulu ya, bulan Desember saya belinya ini. Sekitar 1 juta ke atas saya mendapatkan 59, wow, 59 kuadrat triliun. Ya benar. Di sini kita lihat kalau dirupiahkan aset saya sekarang sudah berjumlah 3 juta sekian ya, guys. Tapi untuk harga sekarang ini terjadi bug. Ada terjadi bug. Kita coba cek saja. Nah, benar kan? Di sini harga bug Dogesila 0,00 sekian 59. Tapi kalau bisa dicek di kayak seperti CoinGecko mungkin sekitar kalau tidak salah ya 0,0014 atau 15 begitu. Oke, seperti judul video saya itu apakah Dogesila bisa dipakai untuk bayar utang Indonesia? Kalau bisa, apa yang terjadi jika utang Indonesia dibayar lunas langsung? Kalau sumpama Dogesila saya menyentuh harga Rp1 saja, wow, tentu saja saya akan mendapat 59 kuadrat triliun ya. Tapi kalau saya disuruh membayar sih saya tidak mau menjadi pahlawan sendiri ya. Saya ingin ada yang lain juga, khususnya Dogesila Army juga ikut membantu membayar atau melunasi utang Indonesia ya. Seperti kata Presiden Soekarno, presiden pertama kita, yaitu berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Benar? Nah, kalau di Raden Kripto, berikan saya 9 pemuda maka saya akan melunasi utang Indonesia. Kalau ditambah saya berarti 10 pemuda ya. Cie, pemuda nih. Oke. Oke, lanjut kita masuk ke tema apa yang terjadi jika utang dilunasi, terutama dengan memakai Dogesila. Di sini saya menemukan channel yang menarik, bukan channel sih. Maaf, link mengenai apa yang akan terjadi jika semua utang negara Indonesia lunas terbayarkan. Di sini saya menemukan jawaban yang cukup menarik dari Raphael Jeff, di mana Raphael Jeff menjawab, utang yang terkendali membuat negara bisa membangun berbagai macam infrastruktur dan pembangunan untuk memajukan negaranya. Hal ini berlaku untuk semua negara, termasuk Indonesia. Di sini kita akan membahas apa yang akan terjadi ketika semua utang Indonesia lunas terbayarkan. Oke. Utang membangun infrastruktur dan lain-lain yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Banyak negara yang biasa menjual bonds atau biasa yang disebut obligasi kepada penduduknya sendiri. Masyarakat biasanya senang membeli bonds karena bunganya cukup menarik. Pemerintah akan meningkatkan jumlah hutang yang diperoleh dari dalam negeri dibandingkan dari luar negeri. Banyak negara yang melakukan hal ini seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini akan mengurangi capital outflow keluar negeri sehingga uangnya diharapkan berputar di dalam negeri. Oke.
Jika tidak mengambil utang sama sekali, maka akan terjadi seperti begini. Dan juga negara yang tidak memiliki utang sama sekali, seperti Liechtenstein atau Macau, atau minim utang seperti Brunei Darussalam, yang dimana 3,2% dari GDP. Namun hal ini cukup sulit dilakukan negara dengan jumlah penduduk dan luas negara yang besar. Negara dengan luas negara yang kecil biasanya memerlukan lebih sedikit pembiayaan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Misalnya hal ini terjadi, Indonesia harus melakukan tindakan seperti menarik investasi sebesar-besaran dari lain untuk pemulihan ekonominya. Hal tersebut bisa menjadi pendorong majunya ekonomi. Namun hal ini tidak gampang untuk dilakukan karena harus meningkatkan kepercayaan investor asing. Wow. Sekarang kita akan ke jawaban dari akun yang bernama Anonim. Apa yang terjadi jika utang Indonesia dilunasi? Anonim menjawab, nilainya akan makin merosot, ekonominya mandek. Lah, kok bisa? Yang pertama, utang luar negeri itu bayarnya pakai devisa. Kalau semua cadangan devisa yang bahkan nggak cukup, ludes untuk bayar utang pemerintah, yang jadi hilang dong salah satu penjamin nilai rupiah. Yang kedua, swasta nggak bisa bayar utang luar negeri mereka karena defisitnya sudah habis dipakai pemerintah. Pihak di luar negeri lalu menghindari berurusan dengan swasta dalam negeri. Ekspor impor segala macam, rupiah anjlok lagi, ekonomi mulai melambat. Yang ketiga, bank-bank tentu saja rontok. Kamu nabung di bank itu selain duitnya diputerin ke pinjaman, juga beli surat untuk negara biar dapat imbal bunga. Sekarang ekonomi mandek, minjamin ke negara juga nggak bisa karena politik populisme. Bank bayar bunga tabungan atau deposito ke kamu pakai apa? Skema ponzi. Yang terakhir, bisnis gede nggak bisa jalan karena nggak ada pinjaman atau jaminan bank. Kamu pikir bikin perumahan, bikin elektronik, bangun jalan tol, import, terus terigu gitu pakai kas mereka sendiri. Toko kelontong rontok karena nggak ada suplai barang dan bisnis gede. Ini cuma salah satu skenario saja ya, tapi nggak ada skenario yang bagus. Sampai-sampai Amerika Serikat saja khawatir kalau di tahun 2012 mereka bebas utang. Untungnya enggak sih. Makanya semua negara di dunia ini enggak ada yang cita-citanya ngelunasi utang. Wow, saya ulangi lagi ya. Makanya semua negara di dunia ini enggak ada yang cita-citanya ngelunasi utang. Tapi mempertahankan cicilan biar enggak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bahkan negara yang budgetnya surplus saja masih terus menerbitkan surat utang. Kalau levelmu baru sampai ngebayang utang negara itu sesimpel ngutang cicilan motor, lebih baik nggak usah sosokan mikir utang negara. Oke. Oke, kita kembali ke Trust Wallet ya. Oke, tadi ada dua jawaban ya. Tapi intinya negara Indonesia itu utangnya nggak boleh langsung dilunasi ya, tapi harus dicicil pelan-pelan. Seperti karena apa? Karena yang seperti disebutkan di sebelumnya yang tadi saya baca di artikel itu. Oke? Atau menurut kalian apakah memang harus dilunasi langsung dengan Dogosila dengan 9 pemuda plus 1 saya untuk melunasi utang? Jika iya, coba kalian tulis komentar di bawah ya. Oke guys. Jadi sekian dulu ya video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.